Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Saudaraku, kemarin aku menjenguk Ustadz Alfian Tanjung di Lapas Porong, di penjara. Kami ngobrol banyak, hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, banyak pemahaman batin yang saya dapatkan dari sana. Ya, banyak pemahaman fikiran, perbendaharaan ilmu yang saya dapatkan di sana, ilmu hidup ya. Di sana saya juga ketemu orang yang sangat taat, sangat taat ibadahnya, tapi di penjara seumur hidup ya. Saya di sana ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam latar belakang, masya Allah. Oke, kita bahas Ustadz Alfian Tanjung. Intinya begini, Ustadz Alfian Tanjung, ada 2 orang nih sebenarnya, Ustadz Alfian Tanjung dengan Bambang Tri ya. 2 orang ini yang kalau ngomong PKI itu pakarnya, lengkap dengan data, lengkap dengan fakta otentik ya. Bahkan berani dites DNA atau diobservasi atau di riset atau di apapun, dibedah apapun ya, itu 2 orang ini pakarnya. Oke, Ustadz Alfian Tanjung di penjara, Bambang Tri di penjara ya, karena vokalnya dalam menyuarakan bahaya laten ya, masalah PKI. Ada pertanyaan yang nggak tahu nih siapa yang bisa jawab ini pertanyaan ini. Saya tanya kepada Pak Jokowi, saya tanya kepada Pak Tito, saya tanya kepada semua orang-orang PDI, saya tanya kepada semua orang-orang yang anggota dewan ya, yang di DPR ataupun MPR, saya tanya kepada semua rakyat Indonesia ini. Ini pertanyaan wallahu alam bisawab. Bisa nggak dijawab ini? Kenapa Ustadz Alfian Tanjung di penjara? Kenapa? Kenapa Bambang Tri di penjara? Kenapa? Bisa jawab. Kenapa Ustadz Alfian Tanjung di penjara? Kenapa Bambang Tri penulis buku Jokowi Undercover di penjara? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Lah terus kenapa penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI kok tidak di penjara? Kesimpulannya gini, orang yang nyata-nyata mengaku dan bangga sebagai PKI itu bebas, tidak dipenjara. Padahal TAP MPR jelas, undang-undang jelas. Sementara ada rakyat, ada hamba Allah yang menyuarakan tentang PKI, bahayanya PKI, dipenjara. Kenapa? Nah, pertanyaan ini kalau dijawab secara standar, secara hukum rata-rata, ya inilah hidup, inilah rezim, inilah hukum, itu standar. Tapi kalau ini dijawab secara makom yang lebih tinggi lagi, ya inilah hebatnya Ustadz Alfian Tanjung di mata Allah. Inilah karomahnya Ustadz Alfian Tanjung Bambang Tri di hadapan Allah. Karena dulu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ada Sayyid Qutb dan banyak lagi ulama-ulama yang dulu itu juga dipenjara oleh rezim. Bahkan dipancung, digantung sama rezim. Dulu ya. Jadi itu makom. Nah, tapi kalau yang nonton video ini cebong, ya yang nonton video ini cebong ya, atau anaknya PKI ya, pasti jawabannya itu kan Ustadz Alfian Tanjung kan menebar kebencian, adu domba, mengancam NKRI, memecah belah umat.
Itu bahasanya cebong begitu. Ya, bahasanya pro rezim begitu. Ya, memecah belah umat, memecah NKRI, mengancam Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan ya? Itu kalau cebong yang menjawab. Padahal sadar nggak kalian bahwa Allah yang maha benar ya. Kalau Anda tanya ke saya, imanku yang akan menjawab. Kalau Anda tanya ke saya, Ustadz Alfian Tanjung, Bambang Tri, dan semua orang yang menyuarakan kebenaran, yang di mata rezim salah, yang di mata cebong salah, dituduh anti NKRI, mecah belah umat, radikal, adu domba, fitnah, dan sekarang di penjara. Di mata saya, merekalah yang akan mulia di hadapan Allah kelak. Hidup ini ukurannya dunia atau Allah? Tadi di depan, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Jadi memang dunia ini dibikin indah oleh orang-orang yang munafik, oleh orang-orang yang kafir. Itu dunia dibikin indah, sehingga karena indahnya di mata orang-orang munafik dunia ini, maka orang-orang munafik, orang-orang kafir rela melakukan apa saja yang penting dapat dunia, yang penting dapat makan, walaupun harus jual akidahnya, walaupun harus jual agamanya, walaupun harus menjebloskan saudaranya ke dalam penjara. Nestapanya istrinya, nestapa anaknya, kebebasannya Ustadz Alfian Tanjung, Bambang Tri itu dihitung sama Allah. Satu butir keringat dihitung, dan itu akan ditimpakan menjadi azab kepada semua orang yang berkompeten terlibat di dalam masuknya ke dalam penjara Ustadz Alfian Tanjung. Itu saudaraku. Nah, jadi memang begini, kalau saya lihat ya, memang ada ustadz artis, ya, dalam tanda petik ustadz yang dibesarkan oleh TV, oleh media, dan sering tampil di TV. Ustadz itu jarang memikirkan Ustadz Alfian Tanjung, memikirkan Bambang Tri, memikirkan orang-orang yang rela menginfakkan kebahagiaan hidupnya, akidah hidupnya demi menyelamatkan anak cucumu sebenarnya, ya, demi bangsa, itu kan. Walaupun mereka demi NKRI sebenarnya, itu mereka rela ditangkap, rela dipenjara. Nah, jarang ada ustadz artis atau yang jangankan jenguk ke sana ke penjara, berpikir pun tidak. Apalagi ustadz yang pro pemerintah, ustadz yang sudah kenyang makan di istana misalkan, diundang ke istana, atau ustadz yang pesantrennya sudah dapat bantuan dana dari istana ratusan juta, atau mungkin semuanya. Kalau kita perluas, mungkin artis-artisnya juga, ya, yang hahaha, yang ketawa-ketawa termehek-mehek di acara-acara infotainment gitu. Atau mungkin rakyatnya juga, yang jangankan mikir Ustadz Alfian Tanjung, mikir dimakan aja susah ya. Itu semua nggak ada yang salah. Jadi kalau ada ustadz artis atau ada rakyat atau ada ustadz artis lah ya yang diam ya terhadap rezim ini, itu saya nggak menyalahkan mereka. Mungkin mereka punya bisnis yang besar, mungkin mereka punya aset miliaran triliunan. Jadi mereka melindungi asetnya, melindungi bisnisnya, takut dikontrak, takut diputus kontrak sama TV, ya kan, takut diboikot oleh kolega-koleganya. Wallahualam besok. Nah, ada Ustadz Alfian Tanjung, ada Bambang Tri yang tidak takut diboikot oleh apapun, yang penting menyuarakan kebenaran. Dan aku kebetulan juga nggak punya aset miliaran, jadi ya nggak masalah. Oke, kembali ke pertanyaan inti ya, saya closing statement. Sekarang yang merasa bebas, ya, sekarang yang merasa termahak-mahak, termehek-mehek di dunia, silahkan tertawalah sekenyang-kenyangnya.
Ya, bahkan silahkan terus tuduh itu Ustadz Alfian Tanjung itu. Beliau sudah di penjara, di dalam penjara sholatnya semakin khusyuk, zikirnya semakin khusyuk, qiyamul lailnya semakin istiqomah. Sementara Anda di luar penjara happy-happy, termehek-mehek, dan Anda lalai dan Anda meremehkan pesan-pesan Ustadz Alfian Tanjung terhadap bahayanya PKI. Ya silakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kalau memang dunia ini indah di matamu, selamat menikmati keindahan dunia ini. Dan jangan salahkan takdir kalau nanti Anda kecelik, ternyata dunia ini justru akan membunuhmu, menyengsarakan anak turunmu, anak cucumu, menjadi fitnah dirimu, dunia dan akhirat. Oke. Jadi gini saudaraku, sama video ini sama, gini loh. Ketika Anda misalkan baca Al-Fatihah ya, Anda baca Al-Fatihah dikhususkan untuk orang tua yang masih hidup. Saya niat baca Al-Fatihah ya Allah untuk orang tuaku yang masih hidup, ila hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin. Nah, Al-Fatihah yang Anda bacakan di hadapan orang tuamu yang masih hidup, mungkin itu efeknya, rasanya, dampaknya, sensasi spiritualnya itu ya nggak begitulah ya. Orang tuamu itu merasakannya nggak ada sentuhan. Jadi misalkan orang tuamu di depan nih masih hidup, Pak, Bu, tak bacakan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin di depannya Bapak Ibu yang masih hidup. Maka sensasi spiritualnya, sentuhannya, hot buttonnya itu beda kalau Bapak Ibumu sudah meninggal, sudah di alam barzah. Ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah untuk bapakku almarhum, ibuku almarhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli orang tuaku. Ya Allah, ila hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin umpama ya. Maka andai kata orang tuamu bisa bicara ya, sensasinya tuh beda dengan ketika masih hidup, dengan ketika orang tuamu sudah meninggal. Cara menerima Al-Fatihahnya tuh sensasinya beda. Paham nggak? Suratnya sama Al-Fatihah, tapi karena ditujukan kepada orang yang masih hidup dengan ketika dia sudah mati itu beda rasanya. Momentumnya beda. Sama Ustadz Alfian Tanjung, Bambang Tri, termasuk saya dan orang-orang yang lainnya. Ketika ngomong PKI, awas bahaya PKI. PKI benar-benar bahaya. Awas. Gitu. Nah, kalau yang mendengarkan itu orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati kayak tadi itu loh ya, itu beda. Kalau orang yang mendengarkan itu, yang nonton video ini orang yang menangi kekejaman PKI, pasti akan merinding, akan bangkit girohnya. Kalau yang mendengarkan ini rakyat yang sangat mencintai NKRI akan bangkit girohnya ketika membaca bukunya Ustadz Alfian Tanjung, ketika dengarkan ceramahnya Ustadz Alfian Tanjung. Begitu, beda. Tapi kalau yang dengarkan video ini cebong, pro rezim, itu alah, nggak ngefek saudaraku. Apalagi kalau yang memang sudah hidupnya untuk zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, hidupnya di infotainment, makannya di infotainment, hidupnya di rezim, jilatnya di rezim, ngantoknya di rezim. Alah itu kan apa? Nggak penting. Gitu. Kalau yang nonton PKI atau pro rezim atau cebong, gitu loh. Nah, oke, saya tutup ya, closing statement. Jadi Anda ini siapa sekarang? Anda cebong kah, kodok kah, kadal kah, jaran kah, atau khalifah, atau rakyat yang masih punya kesucian nurani, ya, yang tidak taklid buta, tidak pakai kacamata kuda, gitu loh maksudnya ya. Nah, oke. Yang ada lagi polisinya, ormasnya atau siapapun. Lihat bukunya Ustadz Alfian Tanjung, belum dibaca. Itu sudah ngomong, buku apa itu?
pas buku jelek, buku mecah belah umat, itu karena akalnya mati, nuraninya mati, perutnya, ususnya itu sudah berkarat makanan-makanan haram subhat, belum dibaca. Padahal buku itu data dan fakta, dan penulisnya pun siap diriset, diobservasi. Nah harusnya kan kalau negara ini betul-betul baldatun, adil, gemaripah, lojinawi, bau, macam-macam, harusnya kan dua-duanya di fight ya, di depan rakyat, 250 juta rakyat kan gitu kan. Bambang Tri, Ustadz Alfian Tanjung dengan isi bukunya itu diriset, dibuka habis-habisan, disidang gitu kan, baru begitu kan. Bila perlu sampai ke internasional lah. Semua rakyat menikmati sebagaimana pesta demokrasi. Buktikan secara fair siapa yang salah, penulis bukunya atau memang jangan-jangan PKI-nya ada. Gitu saudaraku. Oke, 2 menit terakhir. Yang merasa manusia ya Ustadz Alfian Tanjung, tentu beliau khalifah dan beliau tidak mengharap bantuan urunan apapun. Ini hanya ideku aja. Jadi silahkan bantu doa Al-Fatihah untuk Ustadz Alfian Tanjung, untuk Bambang Tri, Al-Fatihah boleh, hanya sekedar Al-Fatihah. Karena yang disuarakan beliau adalah demi NKRI juga, demi anak cucumu juga. Nah kalau Anda mau bantu dana, nggak usah bantu dana lah, beli saja bukunya Ustadz Alfian Tanjung. Coba nanti atau mungkin boleh antum pesan ke saya nanti, atau di toko-toko buku mungkin boleh ya. Siapa tahu kan sekarang rezim ini menguasai buku-buku seperti itu kan nggak boleh beredar di toko-toko buku. Yang beli dikejar kayak maling. Sementara buku yang nyata-nyata sampai anak PKI nggak masalah kan gitu ya. Oke, kembali. Ustadz bukunya luar biasa. Jadi sebelum Anda bilang Ustadz Alfian Tanjung mecah belah umat, adu domba, mecah NKRI macam-macam, baca dulu bukunya, selami dulu jiwanya, baca bukunya. Anda mungkin nggak bisa ketemu orangnya langsung, tapi lewat bukunya Anda akan tahu nanti. Nah mungkin dengan membeli buku beliau, mungkin siapa tahu uangnya itu nanti bisa untuk ya namanya orang di penjara ya, ada anak, ada istri di luar ya, tentu butuh biaya operasional, butuh biaya hidup. Ini ideku, bukan ide beliau. Ya monggo silakan ikut berpartisipasi nanti ya, dapatkan buku-buku beliau. Harusnya buku ini dibaca oleh seluruh rakyat, dibaca oleh seluruh polisi, dibaca oleh seluruh tentara, harusnya. Tapi ya beginilah keadaannya, kita maklumi. Sudah saudaraku ya, Anda yang mana ini? Tinggal dimensimu yang mana? Anda orang masih hidup atau orang sudah mati? Sama dengan lihat video ini, momentumnya bagaimana di dalam hati ini. Dan aku bikin video ini juga seperti biasanya, semua videoku adalah lillahi ta'ala. Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.